Ya, shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, kita ketemu lagi ya malam ini dalam fellowship satu jiwa. Saya percaya setiap kita malam ini diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Tetap semangat ya. Saya percaya Tuhan baik dan Tuhan senantiasa menyertai setiap kita apapun keadaan yang kita alami. Sekalipun kondisi hari ini sepertinya belum pulih, kita masih belum bisa onsite ya, ibadah di gereja seperti biasa, tapi biarlah semangat itu masih terus ada dalam setiap kita. Amin. Thank you juga malam ini kita bisa kedatangan Pak Daniel Arif sebagai wakil gembala Reun 2 karena malam ini Ya, kita terima akan kasih. ya shalom Koden. Shalom Pak Rudi, shalom Bapak Ibu semua. Selamat malam. Ya, hari ini memang kita edisi spesial ya. Kita akan ada ibadah untuk penyerahan anak dilain oleh hambanya, Pendeta Daniel Arif. Juga saya menyapa juga di sini ada Ibu Lelen, Shalom. Ada juga rekan-rekan yang lain, ada Ibu Herlita, ada Ci Helawati, Shalom, Ci Lili, Pak Hadi, Ci Evi, ya. Saya percaya semuanya ini dari tampangnya kelihatannya sukacita. Haleluya. Amin. Ada Ibu Culan, salam. Ada Ibu Wawa, ada Ibu Sulia, ya. Ada Pak Yohanes, Pak Gunawan, dan ada Pak siapa lagi nih ya? Oh, ada Pak Faisal, ya, Bu Alin, dan semua yang mungkin nggak mungkin saya sebutin satu-satu ya. Acara ini juga live di Facebook GPI Aruna 1 ya. Salam buat saudara-saudara yang bergabung di ruangan apa ini Facebook ya. Selamat bergabung di Fellowship Satu Jiwa malam ini. Dan hari ini kita akan ada sekitar 12 kalau nggak salah ya, data yang terakhir masuk 12 karena kita memang batasin maksimal 20 ya. Hari ini ada 12 anak yang akan diserahkan dan biarlah kita malam ini berdoa biar Tuhan bekerja, hadirat Tuhan nyata tengah kita dan kita semuanya diberkati lewat acara Fellowship Satu Jiwa. Jangan lupa buat Bapak Ibu kalau ada nanti pokok-pokok doa bisa ditulis di kolom komen, nanti di segmen fellowship terakhir kita akan sama-sama doakan ya supaya setiap kita bisa tetap saling mendukung di dalam semua keadaan yang terjadi hari-hari ini. Semangat terus. Amin. Kita siapkan hati, kita akan masuk dalam doa dan pujian penyembahan. Saya persilakan namanya Pak Pendeta Faisal untuk pimpin dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai acara Fellowship Satu Jiwa ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat segala kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga kami ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Bapak, kalau sebentar kami akan masuk ke dalam acara Fellowship Satu Jiwa, mari urapilah setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh mengerti dan menangkap isi hati-Mu bagi setiap kami. Dan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu bagi hidup setiap kami ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap kami yang melayani-Mu Tuhan, secara khusus Bapak Daniel Arif, urapi Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, berikan pengurapan yang baru, berikan anggur yang baru, berikan sukacita yang baru Tuhan, dan biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu, itu sudah Engkau berikan Tuhan, kepada Bapak Daniel Arif ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk aliran listrik, untuk sinyal, untuk perangkat yang kami gunakan, Tuhan jamah, sehingga tidak ada sedikit pun gangguan di dalam acara malam ini Tuhan. Terima kasih Bapak, dan juga kami berdoa buat kekasih-kekasih kami, Bapak, Ibu, Saudara yang hadir Tuhan, di acara Fellowship Satu Jiwa ini Tuhan. Biarlah kami boleh menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami, menyiapkan batin kami Tuhan, untuk kami menerima yang terbaik yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami. Dan bagi setiap kami yang sakit, Tuhan sudah berikan kesembuhan. Bagi setiap kami yang beban berat, Tuhan sudah berikan kelepasan. Bagi setiap kami yang sedang sedih dan berputus asa, Tuhan sudah hiburkan ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau yang akan turut campur tangan. Engkau akan mengambil alih acara malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diharumkan, hati Tuhan disenangkan melalui acara malam ini Tuhan. Dan secara khusus untuk penyerahan anak ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu turun, kemuliaan-Mu tercurah Tuhan. Hadirat-Mu mencengkram setiap kami, Roh-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Dan kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Oleh karena Engkau Tuhan yang sudah memberikannya bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami katakan, kami nyatakan, kami siap Tuhan. Memulai acara fellowship satu jiwa hari ini 20 Agustus 2021 ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Masih unmute, dari unmute. Oke. Mari kita satukan hati kita. Kita fokuskan hati pikiran kita sama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, kasih. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Mari bersama saudaraku kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang mengetahui hati kami, Tuhan. Tiada yang tersembunyi, tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Haleluya. Kerinduan hati kami berjuang, dan Kau dapati kami tetap setia, tetap setia. Yesus, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus. Kerinduan hati kami Tuhan, biar kami berjuang Tuhan, dan ketika Engkau menjemput kami, kerinduan kami, Engkau dapati kami tetap setia Tuhan. Engkau dapati kami tetap setia mengikut Engkau Tuhan Yesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Lord, go with me, still I will follow. Don't one go with me, still I will follow. Don't one go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikuti Yesus, mengikuti Yesus, keputusanku.
Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Yesus, kami ikut Engkau Tuhan seumur hidup kami, Yesus. Makasih Tuhan, biar ini menjadi komitmen hidup kami Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap ikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau dengar sharing Tuhan, mau dengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi Ko Daniel Arif Tuhan. Biar tangan-Mu mengurapi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami ya Roh Kudus, tuntun kami ya Roh Kudus. Terima kasih, kami siap dengar firman-Mu hanya dengan satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Shalom, selamat malam untuk semua di rumah kita masing-masing. Semoga suara saya aman ya, semua bisa mendengar dengan jelas. Senang sekali melihat Ibu Lelen, Shalom, Bu Lelen. Oke ya, kita akan buka hati kita. Memang malam ini nanti ada acara penyerahan anak setelah 1 tahun ya, kita tidak bisa melakukannya di gereja karena memang situasi pandemi. Nah, kita akan coba melakukannya lewat virtual seperti ini ya. Semoga lancar dan semoga ini tidak menjadi halangan bagi mereka yang nanti juga akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Jadi nggak perlu tunggu gereja dibuka lagi dulu ya. Oke, terima kasih buat Pak Rudi yang menginisiasi ya kesempatan yang langka ini. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya akan pakai PowerPoint, share screen, sehingga ini akan membantu kita untuk lebih memahami ya apa yang saya akan sampaikan. Memang kita ada dalam pandemi hari-hari ini ya. Orang banyak membicarakan pandemi, ya berita-berita yang kita lihat selalu berhubungan dengan pandemi. Tapi juga kita jangan lupa kita berada dalam penggembalaan Tuhan kita. Ya, kita akui kita dalam keadaan krisis. Hidup kita ada dalam keadaan yang serba tidak menentu. Hidup kita sedang ada dalam keadaan yang sangat menakutkan. Ya, itu realita. Kita tidak sangkali itu.
kita harus jujur berkata bahwa hidup kita memang dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Nah, tetapi mari kita netralisir semua rasa takut yang mungkin sudah terlalu lama menguasai kita selama pandemi ini, ya, dengan kita memahami juga bahwa hidup kita masih ada dalam penggembalaan Tuhan. Ya, Tuhan masih menjadi gembala yang bertanggung jawab bagi kita semua. Jadi, biarlah malam hari ini berita dari surga menetralisir semua berita-berita dari dunia yang sudah meracuni kita, ya, sehingga kita ada yang nggak bisa tidur, ada yang akhirnya mengalami mental illness begitu ya. Jadi orang-orang yang gampang marah, gampang khawatir, gampang takut, gampang ribut sama anggota keluarganya, dan sebagainya. Jadi, mari malam ini izinkan surga memberikan satu berita, ya, bahwa kita tetap dalam penggembalaannya. Nah, kalau kita bicara gembala, maka kita teringat pernyataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 11. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. I am the good shepherd." Jadi luar biasa, Tuhan tidak sekedar berkata, "Akulah gembala." Karena ada gembala yang jahat, ada gembala yang curang, ada gembala upahan yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Makanya Tuhan Yesus menjelaskannya dengan lengkap, dikatakan, "Akulah gembala yang baik." Ya, nah, gembala yang baik tidak hanya memberi makan domba-dombanya, tidak hanya memberi air bagi domba-dombanya, tapi dia memberikan hidupnya, ya, bagi domba-dombanya. Jadi Tuhan Yesus sudah genapi pernyataannya ini di kayu salib ketika dia memberikan hidupnya bagi kita domba-dombanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, oke lah, ya, kita akui bahwa kita ada dalam dunia yang sedang sekarat, ya, dengan berbagai macam persoalan yang tidak teratasi, tapi kita juga tetap berada dalam penggembalaan Tuhan. Nah, kalau kita bicara konteks gembala, maka ayat yang sangat terkenal di Alkitab adalah Mazmur 23 tentunya. Ya, meskipun ada banyak ayat-ayat lain, tetapi Mazmur 23 ini mendapatkan julukan dari Reader Digest Magazine. Ini adalah majalah informasi dunia yang dalam bahasa Indonesia itu majalah intisari. Ya, Om Tante, termasuk saya, dulu sebelum ada media sosial, kita dapat informasi, kita banyak belajar tentang pengetahuan, ya, tentang macam-macam hal, ya, itu dari satu majalah yang sangat sangat berharga pada zaman kita, ya, yaitu majalah Intisari. Itu zaman sebelum ada media sosial, ada banyak informasi yang kita dapatkan. Kita jadi tambah pinter gitu ya, kalau kita banyak membaca majalah Intisari. Nah, ternyata majalah Intisari ini diterjemahkan dari majalah global, yaitu Reader Digest Magazine. Nah, Reader Digest Magazine pernah mengadakan polling, ya, dan salah satu pertanyaannya, ya, dalam Mazmur di Alkitab itu apa sih yang paling Mazmur yang paling terkenal tuh apa? Mazmur yang paling membuat hati kita nyaman tuh apa? Ternyata banyak yang menjawab Mazmur 23. Ya, jadi Mazmur ini memang akhirnya dijuluki sebagai the most popular and comforting psalm. Sebuah Mazmur yang sangat dikenal dan sangat disukai, serta Mazmur yang sangat menenangkan hati manusia. Nah, Bapak Ibu tahu ya, ini sekedar informasi ya, para tentara Amerika dan tentara Inggris sampai hari ini, setiap tentara Amerika dan tentara Inggris yang diutus ke medan perang pasti dilengkapi dengan teks Mazmur 23 dalam bahasa Inggris. Ya, jadi ini sudah jadi kebiasaan, sudah jadi tradisi dalam angkatan bersenjata Inggris dan Amerika. Supaya, ya, Mazmur 23 ini bisa dibaca oleh para tentara yang ada di medan perang.
Ya, sehingga mereka bisa menenangkan hati mereka ketika mereka harus berjuang di medan perang. Jadi betul, ini Mazmur yang paling menenangkan hati manusia. Sehingga para tentara Amerika dan tentara Inggris masih menyimpan teks Mazmur 23 ini setiap kali mereka bertugas ke medan perang. Nah, kita juga sedang ada di medan perang. Kita sedang berperang melawan pandemi. Kita sedang berperang melawan krisis. Kita sedang berperang melawan serangan-serangan mental yang membuat kita gampang takut, gampang khawatir, gampang cemas. Mari ya, malam ini Tuhan sebagai komandan kita, dia juga ingin memberikan teks Mazmur 23 ini untuk menenangkan jiwa kita. Ya, 2 ayat pertamanya inilah yang membuat banyak orang tenang. Ya, ini 2 ayat yang sangat indah yang memberikan gambaran hal-hal yang baik untuk kita domba-domba Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Nah, konsekuensinya, akibatnya kalau Tuhan adalah gembalaku, Daud berkata, takkan kekurangan aku. Ya, inilah keyakinan Daud. Karena Tuhan adalah gembala yang bertanggung jawab. Dia bukan gembala upahan yang hanya mencari keuntungan dirinya sendiri. Jadi dengan yakin dan Daud ingin ya menyadarkan kita juga kalau Tuhan adalah gembala kita, percayalah kita takkan kekurangan apa-apa. Ya, inilah ayat yang menenangkan, yang harusnya menenangkan jiwa kita. Ditambah lagi ayat yang kedua, Ia, gembala itu, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, 2 ayat ini ya pasti memberikan rasa tenang di hati kita. Menyadari bahwa Tuhan adalah gembala kita, maka Tuhan akan hindarkan kita dari kondisi kekurangan, dan bagi kita Tuhan sediakan padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Ya, 2 ayat inilah yang membuat Mazmur 23 ini dari Mazmur yang sangat disukai dan sangat menenangkan hati manusia. Nah, biarlah hati kita tenang dengan 2 ayat pertama ini. Tetapi, saudara, Mazmur 23 ini bukan cuma 2 ayat isinya. Nah, kita akan masuk ke bagian yang menegangkan, yang seringkali orang Kristen lupakan. Ya, orang Kristen kalau ditanya Mazmur 23 hanya ingat ayat 1 dan 2 saja. Ya, orang Kristen kalau ditanya, tahu nggak Mazmur 23? Tahu. Yang diketahui hanya 2 ayat pertama itu, karena memang ini 2 ayat yang sangat indah bagi kita. Tetapi ada ayat selanjutnya. Nah, disinilah mulai muncul 2 gambaran yang berbeda dengan 2 gambaran dari 2 ayat pertama tadi. Ya, Mazmur 23 ayat 3 dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, masih sambungan dari ayat 2 tadi. Kemudian dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar. Saya beri garis bawah. Allah akan menuntun kita, domba-dombanya, di jalan yang benar. Ingat ya, jalan yang benar. Bukan jalan yang enak. Bukan jalan yang nyaman. Bukan jalan yang gampang. Bukan jalan yang mudah. Nah, saudara harus siap. Kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka kita bukan cuma akan dituntun ke padang rumput yang hijau, kita bukan cuma akan disediakan air yang tenang, tetapi kita juga harus mau dituntun di jalan yang benar. Nah, jalan yang benar itu kadang tidak mudah, saudara. Sama ya, kalau kita melakukan hal yang benar. Coba, saya tanya kepada Bapak Ibu, jujur ya, melakukan hal yang benar di zaman sekarang, mudah apa sulit? Sulit, saudara. Lebih gampang melakukan yang salah. Karena semua udah serba salah, begitu. Bisnis dengan benar, apa gampang? Enggak. Ya, berperilaku benar, hidup dengan moral yang benar, apa gampang? Enggak. Semua yang benar
otomatis menjadi sulit hari-hari ini. Nah, kalau kita ya menyatakan bahwa Tuhan gembalaku, maka takkan kekurangan aku. Ya, puji Tuhan. Ya, ada padang rumput yang hijau. Oke, terima kasih Tuhan. Ya, ada air yang tenang buat kita. Wow, luar biasa. Tapi kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala, jangan hanya mau nuntut ayat 1 dan 2. Kita juga harus mau menjalani ayat 3 dan ayat 4-nya. Tuhan akan menuntun kita di jalan yang benar. Dan terus terang jalan yang benar itu jalan yang tidak mudah bagi kita. Nah, ayat 4-nya coba saudara lihat ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Oke, saya tambahkan ya, dalam konteks aslinya, kata sekalipun itu lengkapnya sekalipun untuk itu. Untuk berjalan di jalan yang benar itu. Ya, sekalipun untuk itu. Maksudnya untuk yang di ayat 3 tadi. Untuk berjalan di jalan yang benar, aku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, kata Daud. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi jalan yang benar itu bisa berupa lembah kekelaman. Nah, bersediakah kita melakoni ayat 3 dan ayat 4? Jangan cuma maunya ayat 1 dan ayat 2 saja. Anggaplah pandemi ini lembah kekelaman, Bapak Ibu. Memang nggak enak. Dan mungkin beberapa kita menduga, wah Tuhan salah nih menuntun kita ke sini. Tuhan nyasar nih. Enggak, saudara. Ya enggak. Dia gembala yang tidak pernah salah menuntun kita. Dia gembala yang tahu tujuan yang pasti bagi domba-dombanya. Ya, inilah ayat 3 dan 4 inilah yang sedang kita jalani hari-hari ini, saudara. Ayat 3 dan 4 inilah yang namanya pandemi ini. Lembah kekelaman, bahasa lain berkata lembah kegelapan. Bukankah dalam masa pandemi ini semuanya jadi gelap? Kedepannya gelap, kita nggak ngerti bagaimana kedepannya. Masa depan kita, anak-anak yang sekolah, ya gimana nanti, masih semuanya masih gelap. Kita nggak bisa menduga dengan pasti, ya next-nya bagaimana. Jadi, saudara, kalau saya boleh gambarkan, kita domba-domba Tuhan sedang menjalani ayat 3 dan 4 ini. Ya, mari belajar tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan bukannya salah menuntun kita. Inilah jalan yang benar. Ya, ini kehendak Tuhan. Pandemi ini ada dalam skenario-nya Tuhan. Jadi nggak ada yang salah, saudara. Dan kita nggak perlu menyalahkan siapa-siapa. Jalani saja. Lihat gambar ini ya. Seperti domba-domba yang sedang dituntun melewati lembah. Ya sudah, jalani saja deh. Sekalipun lembah itu adalah jalan yang berbahaya, di mana di sebelah kiri atau kanannya itu jurang yang dalam. Atau ada gambar yang berikutnya, ini lebih berkelok-kelok dan lebih menakutkan. Karena lembah ini ada di tengah-tengah dua bukit yang tinggi. Sehingga mungkin cahaya menjadi redup. Inilah yang dinamakan bukan cuma lembah kekelaman, tapi lembah kegelapan. Dan Bapak Ibu bisa lihat, mungkin ada serigala-serigala yang bersembunyi di lekukan-lekukan yang tak terlihat oleh mata. Ya, jadi inilah rute-rute yang berat. Rute-rute yang tidak bisa kita hindari. Ya, dan saudara, saya ajak kita tidak khawatir berlebihan. Karena begini ya, domba itu adalah harta utama dari para gembala. Ya, saudara. Saya pernah ya berapa kali melihat para gembala dia di padang penggembalaan di Timur Tengah ya, kalau kita ke Israel, ke Mesir, ke Dubai dan sebagainya ya. Itu kadang ya rumah mereka itu jauh dari bagus lah. Para gembala tuh rumahnya apa adanya lah. Ya.
Jadi harta utama mereka bukan rumah mereka. Rumah mereka jelek semua kok. Kebanyakan berpindah-pindah malah. Ya, jadi harta utama mereka ya domba-dombanya. Makanya nggak mungkin domba dibawa ke lembah untuk dicelakakan. Ya, sama. Kalau Tuhan berkata bahwa kita adalah domba-dombanya, artinya kita adalah harta utama dari Tuhan kita. Surga saja dia berani tinggalkan untuk mencari kita. Bayangkan, Yesus berani tinggalkan rumahnya di surga untuk mencari domba-dombanya. Berarti kita lebih penting dari surga, saudara. Kita lebih bernilai dari surga. Ya, jadi tidak mungkin Tuhan bermaksud mencelakakan kita ketika kita dibawa melewati lembah kekelaman. Memang lembah ini menakutkan. Ya, tugas domba adalah percaya kepada pimpinan dari gembalanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai domba-domba Tuhan, mari kita belajar tenang, jalani lembah kekelaman kita dengan sabar. Jangan lalu cari jalan kita sendiri-sendiri. Bapak Ibu lihat dua gambar itu. Kalau ada domba yang panik, lalu mencari jalannya sendiri, dia akan masuk jurang, saudara. Dia akan masuk jurang. Ya, jadi mencari jalan kita masing-masing itu bukan pilihan yang bijaksana. Pilihan yang bijaksana tetap ikuti tuntunan dan pimpinan dari Gembala Agung kita. Sekalipun ya kita sedang menjalani satu keadaan yang berat, keadaan yang gelap, keadaan yang sangat-sangat menakutkan. Sekali lagi, kita adalah harta utama. Ya, kalau ada gembala yang sengaja mencelakai dombanya, itu gembala yang nggak normal itu. Berarti dia sedang membuang harta utamanya sendiri. Ya, Bapak dan Ibu, kita adalah domba-domba Tuhan. Kita sangat bernilai. Makanya dia akan bawa kita. Nah, saudara, next-nya, ya, saya akan tunjukkan tokoh-tokoh di Alkitab. Mereka juga menjalani perjalanan hidup yang penuh dengan lembah kekelaman. Contoh ya, dua nama saja. Ada banyak sebetulnya. Abraham di sini ya. Secara simple begitu ya, grafik dari perjalanan Abraham itu tidak mulus, tidak rata, tanpa rintangan. Tetapi kalau boleh dibuat grafik, ya seperti yang tampak di gambar itu, perjalanan Abraham dari mulai dia dipanggil Tuhan sampai dia mengakhiri hidupnya, itu penuh dengan lembah kekelaman. Bukan cuma satu dua lembah, ya, tapi beberapa kali. Setelah naik, dia turun lagi. Setelah diberkati dalam hal-hal yang baik, lalu dia merosot lagi mengalami berbagai masalah dan sebagainya. Ya, dan keturunan berikutnya Yusuf juga sama. Ya, kita tahu bahwa Yusuf akhirnya memang enak jadi raja muda di Mesir. Jadi orang yang dimuliakan. Ya, tapi untuk sampai ke sana jalannya tidak mulus. Naik turun harus dilewati. Jadi lihat, lembah-lembahnya Abraham, lembah-lembahnya Yusuf, itu bukti bahwa Tuhan tidak nyasar. Itu jalan yang benar. Itu jalan yang benar yang harus dilewati oleh umat Allah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar menerima pandemi ini sebagai bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak perlu menyesali, sekalipun nggak enak ya. Lalu kita nggak perlu menyalahkan, merasa dirugikan, jangan. Sekalipun nggak enak, tapi ini jalan yang benar, yang harus kita lewati. Kita nggak tahu Tuhan mau bawa kemana. Pokoknya tugas kita adalah tetap bersama dengan gembala kehidupan kita. Dan kalau Abraham dan Yusuf boleh bersaksi kepada kita, dia akan berkata, ternyata semua tuntunan Tuhan itu benar. Memang nggak enak, waktu dijalani naik turun, apalagi waktu turun, ya, waktu dalam keadaan lembah. Secara manusia berpikir Tuhan nggak salah nih, ya Tuhan nggak keliru nih, sama kayak kita kan di masa pandemi ini mungkin kita pernah juga berkata pada Tuhan, Tuhan nggak salah nih,
ya, mengizinkan pandemi COVID, mengizinkan ini itu dan sebagainya. Itulah manusia. Tapi kalau Abraham dan Yusuf sebagai senior kita yang telah menjalani perjalanan dalam penggembalaan Tuhan, kalau mereka bisa bersaksi kepada kita, akhirnya mereka akan berkata, ternyata nggak nyasar tuh. Sekalipun naik turun, sekalipun ngeri-ngeri sedap begitu ya, ternyata nggak nyasar. Yusuf akan berkata, ternyata aku sampai pada tujuan yang benar akhirnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi modal untuk kita menenangkan hati kita ya. Nah itu Abraham, itu Yusuf, bagaimana dengan kita? Nah, kira-kira beginilah gambaran untuk kita ya. Semua kita punya planning, punya dreaming, punya ekspektasi bahwa jalan kita mulus, makanya kita mempersiapkan semuanya, kita siapkan sepeda yang terbaik sebagai kendaraan untuk kita jalani kehidupan kita. Kita siapkan bisnis yang baik, pendidikan yang baik. Ya, dipikir begini ya, kalau kita sekolah dengan baik, wah, semuanya akan mulus. Boleh, boleh kita punya tools yang hebat-hebat, boleh. Kita punya modal yang hebat-hebat, boleh. Tapi percayalah, realita dalam hidup kita, sekalipun sepeda kita paling bagus, tetap rutenya naik turun, saudara. Ada naik, ada jeblok, ya, ada promosi, ada degradasi dan sebagainya. Ya, sekalipun Anda sudah siapkan sepeda yang paling hebat, pendidikan yang paling hebat, ya, modal yang paling hebat dan sebagainya. Ya, jangan kecewa karena semua juga mengalami seperti itu. Semua domba Tuhan punya lembahnya masing-masing. Ya, jadi kita bisa memahami kebenaran ini ya. Nah, Saudara, saya lanjutkan ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak hanya berkata, I am the good shepherd. Tapi juga ingat, ada pernyataan lain dari Tuhan Yesus, I am the light of the world. Akulah terang dunia. Kenapa ini ada hubungan? Ya, sengaja saya hubungkan dua pernyataan Yesus ini. Akulah gembala yang baik. Ternyata ada benang merahnya, ada sangkut pautnya dengan pernyataan yang lain, akulah terang dunia. Kenapa? Karena tadi, sebagai gembala yang baik, dia pasti tuntun kita di lembah kegelapan. Nah, di lembah kegelapan, di mana banyak domba, ya tentu membutuhkan terang. Makanya Yesus melengkapi, aku bukan cuma gembala yang baik, yang menuntun menyertai kamu di lembah kegelapan, tapi aku juga adalah terang dunia yang kamu butuhkan di lembah kegelapan itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, harusnya kita sudah cukup tenang lah ya dengan dua statement ini. Harusnya dengan satu statement saja sudah cukup tenang. Akulah gembala yang baik. Harusnya sudah cukup menjadi modal untuk kita tenang. Tapi seolah-olah Tuhan ingin memberi modal kedua. Kalau toh kalian harus melewati lembah yang gelap, semuanya gelap. Ingat, aku bukan cuma gembala yang baik, tapi aku juga adalah terang dunia. Nah, berhubungan dengan terang dunia, ada dua ayat ya yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu ya. Dua ayat yang berbicara tentang Yesus sebagai terang dunia. Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya, tidak padam, saudara ya. Terang itu bercahaya di dalam gelap. Jadi, saudara, hidup kita segelap apapun tidak akan memadamkan terang, cahaya terang itu. Artinya Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Pengaruh Tuhan, cahaya dari sang terang itu, pengaruh Tuhan, rencana Tuhan, ya, karya Tuhan tidak dikalahkan oleh kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi krisis, pandemi, corona tidak bisa menggagalkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup umat. Ya, Yohanes 8 ayat 12, saya lanjutkan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, saya harus ingatkan bahwa kalimat ini bukan berarti
tidak ada lembah kekelaman yang harus kita lewati. Ya, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tuh, berarti nggak ada kegelapan, Pak. Semuanya serba terang, serba jelas. Oh, enggak. Bahasa Inggrisnya sebetulnya artinya begini. Ya, semua orang yang mengikut aku tidak akan tersandung di dalam kegelapan. Jadi ada kegelapan, ada lembah kegelapan tuh ada, ya. Dan itu tidak perlu dipersoalkan. Kok cuma saya? Semua juga punya lembah kegelapannya. Tapi kalau Tuhan adalah terang dunia bagi kita, maka Tuhan jamin selama kita ada dalam tuntunan Tuhan, kita tidak akan stumble, kita tidak akan tersandung jatuh di dalam kegelapan itu. Ya, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ada modal yang cukup untuk kita lebih tenang ya hari-hari ini ya. Ada modal yang cukup untuk kita lebih rileks lah ya menghadapi pandemi atau lembah kegelapan kita. Oke, yang terakhir, ini bagian terakhir ya. Gembala kita, Yesus, bukan cuma dia akan menuntun sebagai gembala yang baik, bukan cuma dia juga ada terang dunia, tapi luar biasanya, Yesus juga pernah melewati lembah kekelamannya. Jadi yang menuntun kita adalah seorang gembala yang sudah pernah menang atas lembah kekelamannya. Enak ya, dituntun oleh orang yang sudah melewati lembah kekelamannya. Kita lebih bisa percaya, ya, karena dia berpengalaman. Nah, bahkan lembah kekelaman Yesus itu jauh lebih gelap daripada kita. Dari Getsemani sampai Golgota, itulah lembah kekelaman Tuhan Yesus. Di mana dia ditinggalkan, dia dikhianati, dia dihakimi, dia dianiaya, dia disiksa, bahkan dia dibunuh sampai mati. Jadi dari Getsemani sampai Golgota, itulah lembah kekelaman Tuhan Yesus. Nah, saya ajak saudara melihat dalam Mazmur 22, karena Mazmur 22 ini adalah nubuatan mengenai apa yang Yesus alami di lembah kekelamannya. Jadi yang Yesus alami dari Getsemani ke Golgota, itu ternyata sudah dinubuatkan oleh Daud lewat Mazmur 22. Ya, ayo mari kita lihat ya. Mana buktinya, Pak? Mazmur 22 berhubungan dengan penderitaan Tuhan Yesus. Lihat ya, di Mazmur 22 Allahku, Allahku, ya, saudara bisa lihat ya, mengapa engkau meninggalkan aku? Ingat, ini kalimat yang terkenal kan? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini kan yang diucapkan Yesus juga di kayu salib. Jadi Mazmur 22 ini benar-benar menggambarkan apa yang akan terjadi di Golgota. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ya, Yesus mengatakan hal ini di kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, ditambah lagi ayat 18, ya, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi sekali lagi terbukti Mazmur 22 ini adalah hal-hal yang akan dialami Tuhan Yesus di lembah kekelamannya. Nah, yang menarik saya ajak saudara lihat ayat yang ke-6. Di dalam lembah kekelamannya, ya, apa yang Yesus lakukan? Bagaimana respon dan reaksi Yesus ketika dia ditinggalkan oleh Bapaknya, dia dipermalukan oleh umat manusia, ya, ayat 6 bagian A dikatakan, tetapi aku ini ulat. Jadi Yesus mengatakan dirinya, dia sadar dirinya ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihindari oleh orang banyak. Nah, ulat di sini dalam bahasa Ibrani-nya adalah taula. Bapak Ibu bisa lihat tulisannya seperti itu, taula. Nah, ini ulat jenis yang langka. Saya punya gambarnya, puji Tuhan. Ini ulat yang sudah punah zaman sekarang. Pada zaman dulu, ulat taula ini adalah ulat yang sengaja diternak di lingkungan istana. Sengaja dikembangbiakkan di lingkungan istana. Dan ketika mereka dewasa, mereka besar,
mereka tuh digencet atau dipres, dihancurkan, ya. Jadi waktu dipanen, mereka dikumpulkan, lalu mereka dihancurkan. Nah, waktu mereka digencet, dihancurkan, yang keluar itu adalah cairan berwarna merah ungu. Bahasa Inggrisnya crimson atau scarlet. Nah, cairan warna merah ungu inilah yang dijadikan pewarna tekstil bagi jubah para raja. Zaman dulu para raja dan para bangsawan mengenakan jubah yang didominasi oleh warna merah keunguan atau ungu kemerahan. Dari mana warna itu? Yaitu dari ulat taulah itu. Nah, jadi waktu Yesus berkata, aku ini ulat taulah. Artinya waktu Yesus melewati lembah kekelamannya, dia dihancurkan. Dan waktu Yesus dihancurkan, yang keluar bukan kotoran. Yang keluar bukan sesuatu yang menjijikkan. Ya, tetapi seperti ulat taulah, waktu dihancurkan, yang keluar adalah sesuatu yang indah. Sebuah warna yang indah, yang disukai oleh para raja, yang dikenakan oleh para bangsawan. Makanya Yesus menggenapi Mazmur 22. Di Golgota, waktu dia lewati lembah kekelamannya, dia dihancurkan. Maka yang keluar bukan kata-kata kotor, yang keluar bukan perilaku yang kotor, yang jijik, tapi yang keluar adalah kata-kata pengampunan, kata-kata berkat, kata-kata keselamatan, kata-kata penerimaan, dan pendamaian. Jadi kita bisa belajar dari Tuhan Yesus Gembala kita. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini mungkin kita mengalami lembah kekelaman yang sedang menekan kita. Kita seperti ulat taulah yang sedang digencet. Krisis ekonomi menggencet kita. Pembatasan-pembatasan sosial menggencet hidup kita. PPKM ini menggencet kebebasan kita. Ya, inilah lembah kekelaman. Dan Yesus pernah mengalami bagaimana waktu dia digencet habis-habisan. Tapi mari kita teladani apa yang Yesus lakukan di lembah kekelamannya. Ya, ketika dia digencet, bukan hal-hal kotor yang keluar dari hidupnya. Bukan hal-hal yang menjijikkan yang keluar dari hidupnya. Sama seperti kita, Tuhan mengajak kita, ayo jalani lembah kekelaman. Sekalipun gak enak. Ya, sekalipun kau tertekan, tergencet, terlindas mungkin. Ketika engkau tertekan itu, biarlah kita mengeluarkan tetap hal-hal yang indah. Mengeluarkan hal-hal yang mulia, bukan hal-hal yang kotor dan menjijikkan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani lembah kekelaman kita. Ya, kita nggak sendiri, kita rame-rame kok. Ya, ini lembah kita bersama. Ini lembah kekelaman seluruh umat manusia di dunia, dan kita punya modal untuk lebih tenang. Karena Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia bukan cuma memimpin, tapi dia pernah menang atas lembah kekelaman yang harus kita lewati. Dan dia berkata, dia juga adalah terang dunia yang tidak akan bisa dipadamkan oleh kegelapan sehebat apapun. Tuhan memberkati kita semua, tetap kuat ya Bapak Ibu Saudara. Bersabarlah sampai semuanya lewat ya. Percayalah Tuhan tetap punya rencana yang baik untuk kita semua ya. Saya serahkan kepada Pak Roy sesuai dengan rundown yang akan mengabsen dulu ya anak-anak dan orang tua yang akan diserahkan dalam doa bersama. Silakan Pak Roy. Oke, thank you Koden. Thank you buat sharing firman-nya. Amen. Ya teman-teman, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Nah, tiba saatnya kita masuk acara yang seperti sudah kita rencanakan. Bahwa hari ini ada acara penyerahan anak. Nah, karena kita percaya walaupun keadaan sekarang serba harus online, tapi kuasa Tuhan itu tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun ya. Oke, sebelum nanti kita lanjut, izinkan saya absen dulu ya buat para peserta yang akan ikut dalam penyerahan anak ini. Saya akan coba panggil dengan nama panggilan anak ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ingat nama anak-anaknya. Oke, saya akan absen
Yang pertama adalah Hizkia. Hadir. Oh, oke, puji Tuhan. Yang kedua ada Joy dan Gea. Hadir. Mantap. Oke, yang ketiga ada Joylin. Joylin ada? Joylin Hadir. hadir. Oke. Selanjutnya Karisa. Hadir. Oke. Selanjutnya Okta. Hadir. Hadir. Selanjutnya Ripka. Hadir. Oke. Hadir. Selanjutnya Glenn. Hadir. Glenn. Glenn Hadir. hadir. Oke, puji Tuhan. Hadir. Selanjutnya ada Joel. Joel Ya, hadir. 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 Selanjutnya ada Feren. Hadir. Oke. Selanjutnya ada Felicia. Hadir. Oke. Jadi hadir semua ya, puji Tuhan. Nanti sebelum Hasil kita belum akan- ya, Pak Roy? Hasil Hasil, Hasil sorry. Dev, belum dipanggil tuh? Lewat ya. Lewat. Sorry. Oh, sorry. Asia ada? Asia. Hadir. Hadir ya? Aduh, sorry. Oke. Thank you. Jadi udah hadir semua ya. Nah, sebelum nanti kita lanjut akan didoakan oleh Pak Daniel. Kita akan masuk dulu ke sebuah pujian ya. Kita siapkan hati ya. Silakan Pak Yandri. Kita angkat pujian. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan-Mu. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Mari kita berdoa. Syara lapa kara labaya syandara lamara 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 lamaya namasiki ara lamara lamara. Oh rapara labaya nabasiki ara lamara 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 lamara. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan. Tuhan beri kesempatan untuk orang tua menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Karena Engkau sangat menyambut setiap anak-anak yang datang kepadamu. Bahkan Kau berkata kepada anak-anak kecil itu, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, di mana anak-anak ini sudah lahir bagi orang tua yang akan menyerahkan mereka pada malam ini. Nama-nama yang tadi sudah disebut Tuhan, sekali lagi kami bawa malam ini ke dalam tangan Tuhan. Semua umat-Mu di Zoom ini,
bersehati berdoa untuk Hizkia, untuk Jason Octavio, untuk Glory Evania, untuk Joylin Natania, untuk Carissa Abigail, untuk Octavianus Christian, untuk Ripka Belvina, untuk Hasiel Dev Immanuel, untuk Glenn Immanuel Cahyadi, untuk Joel Aaron, untuk Jennifer Feren, untuk Felicia Kristalin. Tuhan, inilah 12 anak didampingi oleh kedua orang tua mereka. Dengan iman kedua orang tua kalian semua, anak-anak, engkau diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari ayah dan ibu tumpangkan tangan kepada anak-anak yang diserahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anak ini adalah milik Tuhan. Sejak malam ini, bahkan sejak mereka dilahirkan. Tetapi malam ini kami konfirmasi kembali. 12 anak ini Tuhan adalah milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah dan kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Diberkati pertumbuhan jasmani, rohani dari setiap anak-anak ini. Diberkati juga pertumbuhan intelektualitas, pertumbuhan mental dari setiap anak-anak ini. Tangan Tuhan menjaga mereka. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah. Lindungi mereka dari pengaruh-pengaruh buruk dari dunia ini. Tuhan, biarlah rencana-Mu yang digenapi dalam hidup anak-anak ini. Mereka tetap sehat ya Tuhan. Mereka bahkan jadi berkat bagi generasinya. Pengurapan Tuhan turun atas anak-anak ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap orang tua dari ke-12 anak ini. Juga Tuhan memberkati, mengurapi dengan hikmat, dengan urapan yang khusus, agar mereka menjadi orang tua yang baik, orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami bersyukur, karena anak-anak kami boleh datang kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, untuk kesempatan yang kami dapatkan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat ya kepada semua anak-anak, Bapak Ibu sebagai orang tua. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Saya serahkan kembali kepada Pak Rudi. Ya, thank you Pak Daniel Arif. Sama-sama. Pelayanannya yang luar biasa malam ini. Jadi berkat buat setiap kita. Amin. Saya percaya setiap kita malam ini boleh diberkati Tuhan ya. Juga khususnya untuk setiap keluarga yang hari ini anaknya diserahkan kepada Tuhan. Saya ucapkan sekali lagi selamat. Biarlah kasih penyertaan anugerah Tuhan berlimpah buat setiap anak-anak yang diserahkan kepada Tuhan. Malam ini Tuhan pakai luar biasa, keluarga-keluarga semua diberkati. Puji Tuhan. Ya, saya mau say hello dulu ya buat semua saudara-saudara yang ada di Facebook, karena di Facebook cukup banyak yang bergabung ya. Saya sebutin beberapa nama, ada Pak Agus, Bu Susi, Kojo, Yanyo, Ervan, Lia, Wijes, Agustina, Michael, Suryajaya, dan yang lain-lain. Shalom yang bergabung di Facebook ya. Dan buat saudara yang belum punya persekutuan bersama-sama, kita juga undang di Fellowship Satu Jiwa sebagai wadah pengembalaan kita. Selama kita masih belum bisa onsite ya, dan kondisi yang serba terbatas hari ini, mungkin wadah ini menjadi salah satu alternatif untuk kita, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, bisa menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan di GBI Sukawana ini ya. Dan saya undang minggu depan sudah bisa bergabung lagi untuk kita bisa saling bersekutu, saling sharing juga, mendoakan ya. Biasanya di fellowship ini kita bisa saling mendoakan ya, bisa saling sharing juga. Nah, ini hari ini ada beberapa pokok doa yang masuk ke saya dari Pak Firdaus untuk kesehatan keluarganya, untuk Pak Victor juga untuk anaknya Karen Habuk yang baru lulus supaya dapat pekerjaan, Pak Yohanes juga untuk sakitnya darah radang tulang, kolesterol ya. Kita akan sama-sama doakan. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam doa. Nanti setelah doa saya minta Pak Pendeta Daniel Arif tutup dalam doa berkat. Puji Tuhan. Dan ku
bersatu hati malam ini Tuhan, berdoa untuk hamba-hambamu yang sedang dalam pergumulan. Kami berdoa untuk Pak Firdo saat ini, untuk keluarganya, untuk kesehatan semua anak-anaknya. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan sempurna dalam nama Yesus. Tuhan yang pegang kendali untuk keluarga hambamu Pak Firdos ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Karen Hebuk Tuhan yang baru lulus S1. Kami percaya Tuhan yang sudah punya rencana yang terbaik untuk anakmu ini, untuk rencana untuk bekerja ke depan. Apapun yang dilakukan Tuhan yang atur, Tuhan pertemukan dengan tempat pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan pakai anakmu ini jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terus menyertamu sempurna atas hambamu ini Tuhan. Tuhan memberkati juga untuk Ibu Yuntin saat ini yang sedang radang tulang, sedang sakit kolesterol. Tuhan juga jamah, sembuhkan saat ini Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus. Kayak percaya oleh kuasa pilu darah Yesus, hambamu saat ini Tuhan lawat, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih buat malam ini, bersyukur untuk fellowship satu jiwa ini Tuhan, juga untuk hambamu Pak Daniel Arif yang jadi berkat buat kami malam ini. Tuhan terus pakai hambamu, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, berikan kesehatan, penyertaan Tuhan atas hambamu, atas keluarga semuanya. Tuhan jadikan hambamu jadi berkat buat setiap kami, anak-anak rohaninya. Tuhan terus pimpin Tuhan dan pelayanannya lebih lagi Tuhan. Dan terus Tuhan yang akan terus menyertai kemanapun hambamu diutus, jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih juga untuk pemimpin rohani kami, Pak Niko, juga semua wakil gembala dari 2, Tuhan juga terus pakai, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan, pengurapan yang baru senantiasa. Dan malam ini juga kami berdoa untuk Indonesia, kami lepaskan berkat Allah atas Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, semua yang kami yang terlibat malam ini di acara Zoom, Fellowship Satu Jiwa, juga yang ada di Facebook, semuanya boleh mengalami sukacita, damai sejahtera yang dari Allah, karena kami tahu sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan buat setiap kami. Semua keluarga-keluarga diberkati berlimpah-limpah, penyertaan Tuhan sempurna, dan biarlah kami boleh terus mengalami hari-hari yang baik, karena kami tahu Engkau Allah yang sungguh sangat baik. Terima kasih Bapak, dan sebenarnya kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di tempat kita masing-masing, kita buka hati kita angkat kedua tangan kita. Inilah firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya bersama katakan, amin. Thank you Koden. Oh, thank you Pak Lelet. Rudi dan seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Tuhan memberkati kita semua ya. Terima kasih. Baik-baik. Tuhan berkati. Sampai ketemu semua ya. Sampai ketemu. Berkati. Selamat ya yang Dari baru. Bapak Tuhan Sudi. berkati. Thank you. Pan, Pak Joni, ya, Bu Lili, Shalom. God bless semuanya, Bu Herawati, Cilelet, thank you Ci, Ciliwa, Pak Lupa, God bless, Bu Wiwi, Pak Gunawan, ya God bless semuanya, Pak Hari, Bu Nora, Lili, Bu Heni, Bu Culan, Yusa, God bless, Ciwa, ya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Berkati. Andri, Tuhan berkati. God bless. Bye.